amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haikum tahiyatan mubarakatan wa tahiyatan min qalbin amikin. Aqulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Taib ayyuhal ikhwah, as'adakumullah lailatakum wa taubat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Taib, alhamdulillah innana bil khair wa al afiyah. Wa alhamdulillah fi hadhil fursah as-sa'idah wa fi hadhin nadwah al-mubarakah wa fil yawm al-jum'ah al-mubarakah insyaallah qadarna al-ikhtifal wa qadarna ala ta'allum maratan ukhra bil lughah al-arabiyyah. Wa qabla bidayati darsina ayyabina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami'a wa nastati an nadrusa maratan ukhra wa maratan adidatan fi hadhihi ad-daurah kadzalika fi hadhihi nadwa ilmiyah. Kadzalika la nansau salatan wa salaman nuhdiha wa nusallimu ila nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ilan nur wa ila siratil azizil hamid. Taib ayol ikhwah, kama qultu bil amsi wa kama qultu fil majmu'ah bi anna darsan al-yawm ala wa huwa al-kalam at-tadbiq. Falidzalika qad kallamtukum bil amsi bi anna man yadkhul fi hadhihi nadwah hadhihi layla ala wa huwa alladhi qad ladaihi al mabadi' wa kadzalika al asas fi ta'allim al lugha al arabiyyah. Lianna darsana al yawm fil haqiqah la azidu darsan jadidan aw la azidu madza anil ilm al jadid la, walakin darsan al yaum faqad bi mujarradi at tatbiq wa kadzalika al mumarasah litashil wa litafhim anti kuwatoniyatan. Ya teman-teman sekalian, ana ucapkan selamat datang kembali bersama ana di pembelajaran bahasa Arab yang setiap pekan. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita bertemu lagi dengan peserta yang berbeda ya. Di sini ada peserta yang sudah pernah belajar sama ana atau yang lagi belajar juga. Ada juga peserta yang dari luar ya. Dan ini kemarin ana buka juga. Dan seperti ana bilang kemarin bahwasanya pembelajaran malam ini itu kalam ya. Ngomong, praktek ngomong. Sebenarnya kalau belajar kalam ya atau ngomong itu kita cuma perlu yang namanya banyak praktek ya dan latihan. Yang mana mungkin praktek dan latihan ini laisa fi kulli makan ladaikum hadhil bi'ah ya. Yang mana mungkin yang namanya praktek atau latihan ini mungkin tidak di setiap lingkungan ada. Ada mungkin di lingkungan antum yang mungkin antum lingkungan kerja atau lingkungan rumah tangga atau lingkungan yang lain mungkin yang nggak bisa praktek bahasa Arab. Tapi ada juga mungkin dari sebagian dari antum yang ada lingkungan buat praktek. Misalkan lagi kuliah atau lagi di kursusan dan lain-lain. Nah ini ada lingkungannya. Maka untuk malam hari ini, ana sediakan lingkungan atau cara untuk bagaimana kita mempraktekkan
bahasa Arab kita yang mudah, yang simple-simple saja dan juga bermanfaat ya. Karena kalau bahasa Arab ini al-lughal arabiyyah laisa faqat al-ilm. Al-lughal arabiyyah al-maharah ya. Bahasa Arab ini bukan cuma ilmu, tapi bahasa Arab ini adalah maharah ya. Bukan bahasa Arab, bukan cuma bahasa Arab sih, semua bahasa sih. Maharah. Apa makna al-maharah? Kalau ilmu kan jelas, ilmu itu ya kayak ilmu sejarah. Kemahiran. Skill, Maharah apa Ustaz. mana? Skill. Iya. Keterampilan. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya Kemahiran, keterampilan Ustaz. ya. Kemahiran. Nah, apa bedanya keterampilan, mal farqu baina al-ilm wal maharah? Apa bedanya antara ilmu dan keterampilan? Ini jelasin ya, Anda jelasin. Kenapa mungkin ada dari yang antum yang mungkin sudah belajar bahasa Arab lama, sudah tahu caranya, tapi kok nggak bisa ngomong. Nah, ini Anda jelasin, bahasa Arab ini bukan cuma ilmu yang dipelajari di kelas saja. Ya. Tidak seperti sejarah, tidak seperti mungkin ilmu-ilmu yang mana yang cuma didengar ya, sejarah atau ilmu yang pemahaman yang lain atau ilmu hafalan. Tidak ya. Bahasa Arab ini adalah ilmu keterampilan yang mana yang namanya keterampilan ini tidak bisa cuma teori. Jaringannya tes sekarang jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Mungkin dari beberapa antum di sini mungkin sudah ada yang bisa mengendarai naik sepeda motor. Nah, ini keterampilan. Kenapa Anda bilang keterampilan? Karena kalau antum pingin naik sepeda motor, pingin bisa naik sepeda motor, tapi antum cuma belajar teorinya saja, oh caranya gini, ngegasnya gini, nyalain gini, tapi nggak praktek, ya nggak bakal bisa. Kita bisa naik sepeda motor itu karena latihan, praktek. Sarapnya tidak kita praktekkan, habis itu kita ulang-ulangi terus, maka itu nanti akan mungkin ya. Jadi bagi teman-teman sekalian, ini Ana bilang kalam ya. Ini Ana ngomongin kalam ya. Kalam ngomong ya, ngomong. Bukan qiraah, bukan qawaid, bukan yang lain-lain ya. Kalau kalam ini memang harus dipraktekkan. Ya. Wa kadzalika at-tadbiq la budda an yakuna. Ya ini itu ya, ini apa namanya? Itu tadi kenapa kok ada orang yang sudah lama belajar bahasa Arab tapi buat ngomongnya masih susah atau gini-gini. Atau mungkin dia kalau mengartikan atau menerjemahkan bisa tapi nggak bisa ngomong. Jawabannya karena kurang latihan. Atau mungkin nggak ada bi'ah, nggak ada lingkungan, atau mungkin ya teman-teman yang lain nggak ada yang mau praktek atau nggak punya teman. Nah ini mungkin masalah yang lain. Yang penting kalau kita pingin bisa ngomong ya harus praktek ya, seperti itu. Nah sekarang anak kasih bukan metode atau bukan cara, tips ya. Selain tips lah. Gimana sih biar kita caranya praktis? Sebelum kita praktek ya. Ba'da hadza sawfa nutabbiq jama'atan wa ana as'alukum bil lughah Arabia auturuk awalan ya. Nanti akan kita habis ini praktek ya. Tapi ini anak kasih tips dan triknya atau metode atau caranya dulu ya. Yang pertama kan tadi kita harus praktek ya kalau mau bisa kalam. Yang kedua
Sekarang tipsnya, bagaimana sih cara biar gampang untuk praktek ya, mungkin gitu ya. Ini macam-macam ya, ada mutanawwi'ah. Macam-macam caranya. Ada kalau pingin instan ya, kalau pingin instan kita tinggal masuk lembaga pendidikan, entah itu kursusan, entah itu sekolah, entah itu pondok, yang mana kita hidup di dalamnya ada peraturan bahasa Arab. Nah, itu instannya, yaitu kita misalnya kita ikut kursus bahasa Arab offline ya, bukan online ya. Kalau offline lebih ini ya, lebih sering prakteknya. Nah, itu kalau mau instan ikut seperti itu, insya Allah lama-kelamaan antum akan bisa, karena ketika kita ikut yang kegiatan seperti ini atau daurah seperti ini, nanti kita akan ke-trigger ya bahasa Inggrisnya atau kepancing. Teman lain ngomong bahasa Arab, kita dengerin. Hatta meskipun kita di kursnya itu nggak aktif loh. Misalkan ini ada ya, maksudnya nih bahkan di pondok Anda dulu juga seperti itu. Ada orang yang nggak pernah aktif bahasa Arab sama sekali, tapi dia bisa. Nah, kenapa ya? Karena ke-trigger itu, karena di pondok Anda ada lingkungan bahasa Arab, sehingga orang yang nggak niat pun akan bisa. Sama seperti antum tinggal di Timur Tengah. Ya, antum tinggal di Timur Tengah, meskipun dulu di Indonesia nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali, tapi karena lingkungannya bahasa Arab, otomatis sering mendengar, pasti kepancing juga, meskipun dia nggak mau. Misalkan dia di Timur Tengah, misalkan sebenarnya nggak mau belajar bahasa Arab, tapi otomatis akan bisa ya, karena lingkungan tadi ya. Lingkungan itu sangat membentuk kita, dan itu kalau kita sering-sering denger, pasti nanti lama-lama bisa dan ngikutin sendiri. Itu kalau mau instan ya. Yang mana mungkin ada dari beberapa antum nggak bisa seperti ini karena ada pekerjaan, ada yang diurus di rumah, nggak bisa ninggalin rumah dan lain-lain. Lah muskil lah ya. Itu adalah kalau yang ada kesempatan seperti ini ya silakan bisa dicari. Tapi kalau nggak ada kesempatan seperti ini, nggak bisa masuk pondok, nggak bisa masuk kursusan offline, nggak bisa tinggal di Timur Tengah, ya nggak ada masalah karena ini cara instannya. Nah, kalau misalkan caranya nggak instan gimana? Terutama bagi yang online ya. Karena kita kan sekarang anak ketemu antum kan online ya. Mungkin di sini juga ada yang sampai sekarang juga nggak pernah ketemu Anam. Kita ketemunya online saja. Tapi ada juga yang mungkin dulu pernah bertemu sama Ana ya. Nah, di sini Ana ngomongin yang online-nya ya. Tip, nah, ya, cara untuk online praktek ya. Yang pertama kita cari komunitas ya. Cari komunitas bahasa Arab. Komunitas bahasa Arab seperti apa? Seperti ini. Antum di sini adalah komunitas bahasa Arab. Ya. Yang mana antum ada sekitar 20 orang di sini, dan 20 orang ini pingin belajar bahasa Arab, pingin bisa bahasa Arab, ada keinginan untuk bisa bahasa Arab. Maka ini adalah sebuah komunitas. Jadi pertama temukan komunitas dulu. Ya seperti ini. Kalau nggak ada komunitas nanti akan sulit ya. Yang kedua, dari komunitas itu kita bisa praktek ya. Dan sekarang kalau praktek itu nggak harus ngomong ya. Praktek itu bisa dalam bentuk tulisan dalam WA, atau praktek itu bisa dalam bentuk mendengar ya. Mendengar ketika ada Ustadz gurunya ngomong bahasa Arab, Anda tadi pembukaan ngomong bahasa Arab, Anda tadi bilang mal farku bainal ilmi wal maharah. Dan antum dengerin dan pahamin, dan juga nanti praktekkan apa artinya mal farku. Antum praktekkan apa perbedaan ya, mal farku.
nggak ada masalah karena ada nanti misalkan anak ngobrol Putus, Ustaz. sama Tazir. Tes, jelas sekarang? Jelas, Ustaz. Jelas. Sip ya. Jadi dari menulis, misalkan menulis itu bisa menulis dari grup atau menulis chatan sama teman, coba pakai bahasa Arab. Assalamualaikum, kaif halukum, min aina ji'ta, min aina anta, ana min Jakarta. Saling chat saja pakai bahasa Arab, dan itu praktek juga ya. Dan itu nggak ada salahnya kita berbahasa basi seperti itu untuk tujuan praktek. Ya misalkan di sini ada Mulha, nanti misalkan ngechat Siti Rahma, nanti ngobrol assalamualaikum ya ukhti, Mas Muki, habis itu ismi Siti Rahma, min aina anti, pakai bahasa Arab, misalkan ana min Jakarta, kayak gitu, praktek ngobrol-ngobrol. Nah ini sebuah praktek ya, dan ini perlu antum coba seperti ini kalau mau praktek ya. Karena antum sudah ada komunitas di sini ya, kan antum sudah ada grupnya, dan itu pasti kalau orang yang mau praktik seperti ini pasti mau juga ya, kayak gitu. Ya. Jadi itu ketika praktek online ya, praktik secara online bisa via chat, bisa via telepon juga bisa kalau mau. Misalkan antum ada teman di sini, misalkan seminggu sekali telepon pakai bahasa Arab, ngobrolnya pakai bahasa Arab. Yang dasar-dasar saja, asli, nggak usah jauh-jauh ya. Dimulai dari dasar aja, kaif hal, apa namanya, mada ta'mal hadzal yaum, habis itu hal ladaika al mushkilah fi hadzal usbu'. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang dasar yang seperti itu, insya Allah kalau antum terbiasa nanti akan merambat ke pertanyaan yang lanjutan ya. Jadi jangan bilang kalau apa namanya, anak nggak bisa bahasa Arab, kan bisa. Antum nanya kaif haluka, min aina anta, habis itu apa namanya, madza ta'mal, kan antum sudah bisa cara menanyanya dan sudah bisa cara jawabnya. Makanya sekarang tinggal prakteknya saja. Dan antum harus coba itu praktek itu ya. Apalagi yang di rumahnya nggak ada bi'ah, yang di rumahnya nggak ada lingkungan untuk praktek ini, ya mau nggak mau harus teman online. Sekarang kan sudah zaman modern ya, kecuali kalau di dekat rumahnya atau di lingkungannya sudah bahasa Arab, maka ya nggak perlu online seperti ini, karena cukup yang offline, karena pasti lebih bagus offline ya. Yang namanya belajar, yang namanya praktek itu jelas lebih bagus offline. Tapi ketika offline tidak bisa, ya sekarang sudah zaman modern, bisa kita manfaatkan online. Ya. Bahkan sekarang pun anak jarak dari kalian 4 jam ya, 4 jam waktunya. Habis itu kalau jarak dari kilometer beribu-ribu kilometer, tapi masih tetap bisa kita belajar, masih kita ngobrol. Ini karena ya kemajuan zaman. Makanya dimanfaatkan kemajuan zaman ini untuk hal yang baik, hal yang positif, apapun itu ya. Entah itu belajar bahasa Arab, atau belajar agama, atau mencari sesuatu yang positif, ilmu ilmu yang lain. Nah ini insyaallah kalau antum bisa manfaatkan itu sangat bagus ya. Ya. Jadi itu intinya ya. Jadi harus perbanyak praktek. Jadi untuk bisa bahasa Arab dan bisa
fasih dan bisa ngomong dan lain-lain itu harus sering praktek ya. Sip, ilahuna man ladaihi al-as'ilah awis soal. Sampai sini ada pertanyaan tentang hal yang Anda sebutkan tadi? Ada Ustaz. Fadali, arifin nafsaki awalan. Udkuri al-ism. Udkur al-ism. Mana udkur? Sebut. Sebutkan. Bukan, ya. Bukan. Zikir. Bukan. Antum sering bilang zikir. Zikir itu apa? Zikir itu menyebut. Udkur. Kalau udkur sebutkan udkur al-ism. Sebutkan nama. Man? Ukti Nadia anti awalan awana. Oh, ya Ustaz. Itu tentang kan bahasa Arab ada yang berbeda gitu Ustaz, kayak bahasa Arab pondok gitu. Ada yang di pondok gimana gitu ya Ustaz ya. Beda gitu dengan bahasa Arab yang semestinya itu. Itu tuh gimana tuh Ustaz? Terus yang alumni pondok itu tuh ya bahasa Arab mana kan bahasa Arab pondok gitu. Jadi agak beda gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Ayo, fahim tuh. Alamak. Taib. Ada soal jamil wa mumtaz ya. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena tidak bisa dipungkiri ya. Al-lughah al-arabiyyah hadhihi mutanawwi'ah lil ghayah wa mutanawwi'ah jiddan ya. Bahasa Arab ini sangat luas ya. Dan perbedaannya itu benar-benar jauh ya. Kalau kita bilang bahasa Inggris itu kayak nggak ada amiyahnya. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris nanti kalau kita nanti orang Inggris ya pakai bahasa amiyahnya juga, karena bahasa Inggris tidak serumit bahasa Arab ya. Nah, tapi seperti yang dikatakan Nadia tadi ya, bahwasanya bahasa Arab ini macam-macam ya. Anda sebutkan macam-macamnya saja. Ya, yang pertama al-lughah biah al-fusha. Kama araftum al-lughah al-maktubah fil Qur'anil Karim, al-lughah al-arabiyyah al-maktubah fil Qur'anil Karim, wa kadzalika fil i'lanat ar-rasmiyah, wa kadzalika al-lughah al-arabiyyah fil kutub at-turas wa ghairaha kulhum bil lughah al-arabiyyah fusha. Jadi kalau kita ngomong bahasa Arab fusha itu bahasa Arab macam-macam bahasa Arab. Yang pertama itu ada bahasa Arab fusha. Itu yang mana? Bahasa Arab fusha itu jelas yang ada di Al-Qur'an. Habis itu bahasa Arab yang ada di mana? Di pengumuman-pengumuman resmi. Biasanya kalau ada reporter atau pengumuman resmi dari negara-negara, nah itu atau yang di surat-surat itu bahasa Arab resmi. Dan juga bahasa Arab yang di buku-buku ulama atau buku-buku ulama atau buku-buku yang untuk pembelajaran ya. Nah, itu bahasa Arab fusha. Dan ini hadzal ladzi tata'allamuhu ya, dan inilah yang bahasa Arab yang kalian pelajari. Jadi ana sarankan antum pelajari fusha saja ya. Kemudian ada bahasa Arab yang kedua, ada amiyah. Bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab amiyah ini bahasa Arab yang dipakai Umum. untuk percakapan, komunikasi untuk komunikasi orang Arab. Ya. Jadi dan ini komunikasi antara mereka ya, antara satu orang ke orang lain. Hatta al-lughah lamiyah fi kulli
fi kulli majmu'atin minan nas fi hadzal bilad ya. Bal fi kulli al bilad al arabiyyah kulluhum ya. Dan bahkan bahasa Amiyah ini bahasa yang dipakai di semua ya. Di bahasa komunikasi yang dipakai di semua negara-negara Arab ya. Jadi sekarang karena di Arab Saudi itu ada amiyahnya, di Mesir ada amiyahnya, di Yaman ada amiyahnya, di Maroko ada amiyahnya, di Palestina ada amiyahnya, di Syam, di Yordan, di Qatar, di Uni Emirat ada amiyahnya. Dan ini adalah bahasa yang buat komunikasi saja. Ya. Insya Allah nanti paham amiyah juga, tinggal melengkapi saja yang kurang ya, melengkapi bahasa amiyah yang kita nggak paham, dan itu kita bisa adaptasi ketika kita di sini. Kita ngomong sama anak kecil, misalkan kita ngobrol sama anak kecil yang di sini, sering kan biasanya sering antum mau nyapa anak kecil gini-gini, itu mereka nggak bisa fusha karena belum belajar di sekolah. Tapi kalau orang yang sudah pernah belajar di sekolah, insya Allah pasti paham fusha ya. Dan amiyah ini anak rasakan sendiri ya. Anak pertama kali datang ke sini mata alam tuh al-lughal amiyah batah. Ya, anak nggak pernah belajar bahasa Arab amiyah sama sekali. Ketika masih di Indonesia dulu, anak belajar fusha terus. Tapi ketika anak di sini, anak cepat adaptasi. Bahkan 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu itu sudah mulai paham amiyahnya mereka. Karena apa? Ya karena amiyah itu diambil dari bahasa fusha. Dan ketika kita paham fusha, nanti akan gampang sekali kita mempelajari amiyah dan mempraktekkan amiyah. Dan ini lebih baik antum jangan beristigol, jangan kalau bahasa fushanya belum terlalu bagus ya, jangan terlalu ke amiyah, ke fusha dulu aja, karena nanti akan ngikut tuh asli ya. Dan itu pasti akan ngikut, bahasa amiyah itu pasti akan ngikut ketika kita sudah bisa fusha. Seperti itu ya. Itu bahasa Arab yang kedua, adalah bahasa Arab fusha. Yang ketiga bahasa Arab yang kadang di pondok ya. Termasuk dulu di pondok ana seperti itu juga, atau bahkan di pondok-pondok lain ya. Di pondok-pondok lain ya. Ini kadang bahasa di pondok, atau bahkan bukan bahasa di pondok, bahasa kita juga seperti itu. Itu kadang bahasa Indonesia yang diarabkan. Bahasa Indonesia yang diarabkan. Contohnya ya, bahasa Indonesia yang diarabkan. Contohnya misalkan kita bilang mana ya yang sering dipakai? Lama-lama Ustaz. Taib ya. Contohnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini kan bahasa Arabnya nggak kan lah. Bahasa Arabnya nggak kan lah. Habis itu bahasa Arabnya apa kan madza. Nanti la madza. Nah, ini bahasa Indonesia yang Taib. Alan sauti wadih. Waduh, Ustaz. Sauti wadih Alan. Afwan. Kalau misalnya bahasa Arab amiyah itu di setiap negara Arab itu beda atau sama, Ustaz?
Ah, hampir sama ya. Hampir sama. Sama. Bahkan yang agak benar-benar berbeda itu di Afrika Utara ya. Di Afrika Utara itu yang di Maroko, di Aljazair, di Libya itu di sana bilangnya Darija ya. Bahasa Arab amiyahnya Darija. Nah, itu yang agak berbeda. Tapi kalau yang di Mesir, di Saudi, ya. Dan itu ya hampir sama. Biasanya orang-orang di sini ya campur amiyahnya. Hampir sama, kebanyakan sama, tapi mungkin bedanya dikit saja. Bahkan yang Darija tadi ya kalau ada bedanya sangat sedikit ya. Anda lanjut tadi ya, bahasa yang pondok ya. Bahasa pondok itu biasanya bahasa Indonesia yang diarab-arabkan. Kenapa seperti itu? Terlalu memahami uslub-uslub bahasa Arab, tapi sudah dipaksa belajar bahasa Arab, itu kita pasti ingin mempermudah. Dan itu nggak ada salahnya ya. Misalkan kalau ada di pondok bilang seperti itu, adi fakot tadi ya, biasa saja kan, biasa adi saja fakot, nanti biasa saja adi fakot, harusnya kun ala halik ya. Kun ala halik. Dia terus ya, dia terus. Wadaiman ya, wadaiman. Harusnya huwa kullamar, huwa kullamar. Dia terus. Kamu terus, anta daiman, tapi harusnya anta kullamar ya. Nah, sebenarnya seperti itu, ini adalah bahasa Indonesia yang diarabkan, sehingga mungkin ada yang tidak semua bahasa Arab itu, bahasa Indonesia itu bisa diarabkan, ada uslub yang berbeda ya. Dan kalau emang seperti itu, apakah salah? Nah, jelas kalau antum ke sini, habis itu nanti antum bilang nggak apa-apa. Misalkan ditanya, hal anta marid? Kita lama nggak bakal paham orang sini. Nah, la ba'sa yang benar, atau kalau amiyahnya malish. Nggak apa-apa ya, malish. Nah, atau la ba'sa juga bisa. Nah, ini antum harus kalau salah nggak apa-apa, yang penting tahu yang benar apa. Ya. Salah nggak apa-apa, yang penting tahu yang benar. Nah, tahu yang benernya itu gimana ya? Kita harus nanya ke pengajar yang mungkin yang tinggal di sini, atau pengajar yang sudah bisa fusa, nanya, Ustaz, ini kita di pondok biasanya bilangnya gini-gini. Ada tadi biasanya kalau di pondok itu yang khotok syai, kesalahan yang mungkin tersebar. Ada bilang sambel itu salah toh. Bahkan di pondoknya juga gitu, salah toh. Sambel itu salah toh. Nah, ini khotok syai. Ini kalau kita ngomong salah toh, kalau buat orang pondok ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu benernya. Yang bener apa? Yang bener syatoh ya, bukan salah toh. Kalau salah toh itu salat ya. Nah, jadi bahasa pondok yang mungkin tidak dipahamin orang Arab tadi, misalkan antum tadi bilang seperti itu, yang bahasa nanti orang Arab nggak bakal paham, itu minimal antum harus tahu yang benernya apa. Sehingga nanti kalau ditanya, nanti kalau misalkan ketika dipakai di sini nanti dipahamin ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting praktek ya. Karena praktek itu ketika yang benar-benar ahli, orang yang istilahnya cerdas, yang sekali praktek langsung sempurna. Nggak ada. Karena yang susah ini prakteknya. Karena kita sudah berani baiki seiring berjalannya waktu. Oh, kita tahu bahwasanya bahasa Arabnya kamu terus itu bukan
anta daiman, tapi anta kulla marrah, step by step. Makanya kalau ada yang nggak menyalahkan 100% juga bahasa pondok yang seperti itu. Kenapa seperti itu ya? Karena yang pertama karena pingin cepat ya, karena kan itu kan hal yang sulit ya dicari. Apalagi kalau di pondok kan nggak ada ini ya, kita nggak bisa nyari di internet, nggak bisa nyari di Google Translate. Kalau di pondok kan asal ucap saja, itu nggak apa-apa karena mau cepat. Yang penting praktek ya. Dan ketika kita praktek itu misalkan biasa saja tadi ya, ini kan kita jadi tahu oh bahasa Arabnya biasa itu adi, meskipun pemakaian biasa saja adi fakulti itu salah, tapi kita bisa tahu bahasa Arabnya biasa itu adi. Jadi kita juga belajar mufrodah juga di situ ya. Nah, pemakaian adi itu seperti apa ya? Adi itu sebagai apa namanya? Bukan pemakaiannya itu bukan di kalimat biasa saja. Misalkan al-fasl al-adi, kelas biasa, nah, kayak gitu contohnya. Sebagai sifat atau sebagai man'ut ya. Nah, ya sebagai man'ut ya, seperti itu pemakaiannya. Paham tuh ya. Jadi itu macam-macam bahasa yang ada di pondok yang emang seperti itu, dan kalau kita rubah 100% itu sangat sulit dan ya hampir susah ya. Kecuali kalau dari awal emang udah benar-benar difushakan semuanya. Ya. Dari awal udah difusha semua itu mungkin bisa, tapi kalau sudah merubah yang al-adat al-muhakkamah, merubah kebiasaan yang sudah menetap, kebiasaan yang sudah ada di situ lama, itu akan sangat sulit. Tapi kalau emang mau, jadi benar-benar ditekankan nanti pakai bahasa yang fusha. Kalau mulai dari awal lebih mudah daripada merubah yang sudah ada ya. Karena kalau merubah yang sudah ada, meskipun mereka tahu yang ini, tetap susah ya. Paham tuh ya? Ini soalan Jadi, ya Ustaz. labbaik. Tafadhali. معلش ليس مرادف آسف أعتذر Ustaz. Nah, nastati an najal maknahu hakadha, walakin bimakna ma fi muskilah ma fi muskilah la ba'sa ya. Jadi itu kita mengartikan maaf bisa, tapi mengartikan nggak apa-apa juga bisa ya. Nah. Ya. Kilahuma sahih, dua-duanya benar. Baik, as-su'al al-akhar. ماليها أستاذ؟ نعم. نعم. ما فرق بين تتحدث وتتكلم أستاذ؟ Baik. Naam. Tahadus wa takallum ya. Ana saubayyin lakum ala hasabi ma'araftu. Ya, ini ana jelaskan berdasarkan yang ana tahu saja. Ya. Kalau takallum itu bisa kita satu arah dan bisa dua arah. Ya. Bisa satu arah, bisa dua arah. Misalkan saukallimukum ba'din. Saya akan ngomong ke kamu nanti. Ini memberitahu. Atau kita ngomongin satu arah ke dia. Dia nggak perlu jawab, nggak apa-apa. Kallama yukallimu ya. Ya. Tapi kalau takallama sih harusnya dua. Kalau takallam itu dua. Cuma kalau kallama yukallimu itu kita kayak memberitahu atau mengomongi ke dia. Kita ngomongin ke dia lah, memberitahu dia lah. Ya. Tapi kalau takallum sama tahaddus itu di situ ada wazan ini ya. Ada wazan itu ada wazan
wazan tafa'ala, yang mana tafa'ala ini ada wazannya musyarakah. Ya. Yang namanya wazan musyarakah itu saling. Jadi kalau takallum itu ngomong, tapi ngomongnya berdua. Kalau tahadus itu percakapan. Percakapannya berdua. Ya. Cuma kalau ditanya bedanya takallum sama tahadus apa ya? Kalau tahadus percakapan, kalau takallum apa? Berbicara. Apa bedanya percakapan sama berbicara? Ya, sebenarnya hampir sama ya. Cuma kalau yang agak beda itu kalamat. Yang berbeda kalama yukalimu sama haddasa yuhaddisu ya. Haddasa nanti sauhaddisukan. Ini kayak mengomongi dia. Kita ngomongin satu arah ke dia. Dia nggak jawab nggak apa-apa kalau ukalim. Ya, di Al-Qur'an juga ada ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya itu juga sama ya. Kallama yukallimu itu ngobrolin satu arah. Cuma kalau apa makna takalum sama tahadus? Kalau takalum itu ngomong, kalau tahadus itu percakapan. Ya. Kalau ada sedikit beda ya percakapan sama berbicara ya. Kalau percakapan itu kayak ada orang ngobrol gini-gini, percakapan ada apa namanya? Misalkan tahadus atau kalau misalkan muhawaroh sama muhadasah ini yang sama. Muhawaroh, muhadasah ini sama. Ini artinya percakapan. Makanya kalau ada di bab-bab biasanya percakapan di rumah ini bukan takalum fil bait bukan. Kan biasanya antara muhawaroh sama muhadasah. Ini sama. Cuma kalau takalum itu bukan kayak percakapan ya, lebih ngomongin atau berbicara kayak gitu ya. Ya. Soal al-akhar wujud. Wa iyyakum. Mafi ya. Adunu kafaina bihadza al-an nakhtu ila at-tadbiq. Baik. At-tadbiq al-lugha al-arabiyah. Ana as'alukum min at-tahiyyah awalan ya. Min at-tahiyyah. Ajib biluzumiha. Ajib biluzumiha. Jawab dengan jawaban yang sudah ada. Ini pertanyaan yang template ya. Jawab dengan jawabannya yang template juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Kalau ini bukan kaifa halukum, kaif hal. Coba ikutin, kaif hal Kaifa haluk? atau kaif halak. Anak kasih jawaban yang mungkin jarang dipakai ya. Antum jawab bi khair, habis itu toyib ya, jawabannya toyib bisa ya. Kaif halukum? Alhamdulillah toyib. Nah, toyib itu bisa pakai jawaban atau antum pakai khuwais. Jawab aja ya. Kaif Alhamdulillah. Khuwais. Alhamdulillah khuwais. Sangat ya. Sangat mada naqul arabiyatan sangat. Sangat bahasa Arabnya mada naqul arabiyatan sangat. Jiddan.
Tapi kalau orang sini bahasa Arabnya sangat atau amiyahnya ya. Bahasa amiyahnya sangat itu marrah ya. Marrah. Marwah. Berkali-kali. Marwah. Sekali lagi. Saya baik sekali. Alhamdulillah khuwais marrah. Alhamdulillah khuwais. Wis marwah. Alhamdulillah. Wish. Alhamdulillah, bismillah. Iya. Mas Muka? Ismi. Ismi Finana. Ini Rizky Arhamani Salsabillah. Mimna Aziz Iya. Ismi Nadia Anak Francisca. di sini ini sudah biasa ya. Anak kasih yang nggak biasa karena di sini itu kadang pakai ini ya. Jadi kalau Mas Muka di sini lebih seringnya ismat. 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 Isma. Ustaz Afan Sa'as'al. Ah, Ismak wa kadalika ismak ismak. sawa'un kan. Ala sawa. Di mana Jadi di sini ima tuh- kana kalam هذا في السعودي أكثرهم يستخدم اسمك في السعودي ismak. لكن إذا كان في المصر عرفت مصر؟ Mesir. في المصر عرفته. أكثرهم يستخدم اسمك إيه Ismak. Lakin عرفتها؟ badil min awal wa Kalau ada amiyah ya Ustaz? هذا أمية Na'am. هذا أمية Oh. هذه أمية هذا شائع في كل شيء في كل مكان فلا بد أن تعرفه. Ini amiyah yang istilahnya menyebar dan ini antum harus tahu ya. Ismak kef ya di sini biasanya keifa itu kalau ngomong keifa jangan keifa sekarang kef lebih bagus kef Kif. Kif. kef itu apa? Keifa tapi di sini Kaifa. ngomongnya kef. Kif. Al-ijabah kef? Al-ijabah ismi ala sawa ya. Ismi ya. Namaku. Baik. Min aina ta? Mana min Palembang? Ano main Banjarmasin? Itu min Oh. Bangka Belitung. Min mana gitu? Atafun? Askunu fi Jakarta. Askunulaan di Tangerang. Askunulaan Askunulaan di Palembang. Iya. Iya. Uzur ya. هل تتكلم العربية؟ نعم العربية. نعم أتكلم بالعربية. نعم أتكلم العربية. أين تعلمت هذه اللغة؟ تعلمت في معهدي. تعلمت في المدرسة. في أيوة. معهدي أستاذ. تعلم في المعهد. تعلمت في الجامعة. لماذا تتعلم اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية لغة القرآن ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لغة الجنة. أحسنتم. ماذا تعمل حاليا؟ ماذا تعمل حاليا؟ ما معنى حاليا؟ حاليا
halian. Mana? Al-an Ustaz. Oke, sekarang atau saat ini. Oh. Ya. Jadi ada halian. Mada ta'mal halian? Halian. Halian. Ta'alam dulu Ya. Salam ya lugatul Arabiyah. Farik baina ta'mal wa taf'al. Ya. Farik baina ta'mal wa taf'al. Ya, bedakan ta'mal wa taf'al. Kalau ditanya ta'mal itu pekerjaan. Ya. Ya kayak kalau ditanya mada ta'mal anak Al-Qur'an. Kurang tepat. Kalau ditanya mada ta'mal anak talibun. Mada ta'mal anak mudarrisun. Mada ta'mal anak bait. Fahimtum al-farq? Fahimna. Oh ya, beda. Ustaz fahimna. Jadi Nah. profesi atau pekerjaan. Pekerjaan itu bukan belajar, itu pekerjaan juga. Jadi kalau masih belajar, masih sekolah ya talibun. Mada ta'mal? Wal'an ana mu'allima fi Ana mudarrisah. Wa madza taf'al fil lail? Nadrusu. Adrusu lugatul Arabiyah. Tapi kalau ta'mal ini kalau dikasih tuh ini nanti bisa menjadi ngapain? Kan madza ta'mal fil lail. Ini nanti artinya nanti pekerjaan. Tapi kalau ditanya Termute itu Ustaz.